Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Saiful Al-Muzab MPD dan Ibu Dahlia Rineva Puspitasari MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Organisasi. Dan tidak lupa teman-teman sekelas yang saya cintai dan saya banggakan. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah pada pagi hari ini kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi dan manajemen. Sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Siti Nurhaisa Jamil, dengan nomor pokok mahasiswa 2050600004. Dan yang kedua ada Liani Hafsia Afrilian dengan nomor pokok mahasiswa 2050600019. Baiklah, sebelum pemaparan materi pertama, izinkan saya memaparkan isi pembahasan dari presentasi kami. Yang pertama ada pengertian organisasi dan manajemen, yang kedua dimensi organisasi dan manajemen, yang ketiga jenis-jenis organisasi dan manajemen, yang keempat faedah dan alasan dibutuhkan organisasi dan manajemen, yang kelima paradigma organisasi dan manajemen, yang keenam mekanisme organisasi dan manajemen, dan yang terakhir kebutuhan terhadap organisasi dan manajemen. Baiklah, di sini ada pengertian organisasi dan manajemen yang akan dipaparkan oleh saya sendiri sebagai pemateri pertama. Kegiatan-kegiatan orang dalam organisasi adalah berkomunikasi dan mengambil keputusan-keputusan untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan tujuan organisasi. Setiap orang dalam organisasi memiliki beberapa peran, yakni memotivasi para anggota, memimpin berbagai kegiatan organisasi, mengembangkan kelompok-kelompok, dan mengembangkan iklim keorganisasian yang sehat. Kata manajemen dalam bahasa Indonesia memiliki arti sebagai penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Sedangkan dari bahasa Inggris, manage berarti mengurus, mengatur, melaksanakan, mengelola. Menurut para peneliti, ilmuwan, sampai manajemen saat ini belum memiliki kesamaan terhadap pendefinisian manajemen. Sehingga sampai saat ini tidak ada definisi manajemen yang tunggal. John M. Eccles dan Hasan Sandili mengutip pandangan dua ahli untuk mendefinisikan manajemen. Kedua ahli tersebut dapat ditafsirkan sebagai berikut. Yang pertama, Mary Vandervoort mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan dengan orang lain. Dengan demikian, manajemen merupakan kerja bersama orang lain apabila ada seseorang yang menangani beberapa pekerjaan sendiri. Biasanya, orang bersangkutan disebut tidak memiliki manajemen. Maka, tugas seorang manajer dalam organisasi adalah melakukan pengaturan terhadap orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas guna mencapai tujuan. Yang kedua, ada James F. Turner tahun 1982 halaman 8 mendefinisikan manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Manajemen dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan tentang proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh manajer bersama anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain, secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk dapat melaksanakan manajemen secara benar, seorang pemimpin memerlukan tiga keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan teknikal, yang kedua, keterampilan vokasional yang dicapai melalui spesialisasi pekerjaan, dan yang terakhir, keterampilan konseptual, yakni keterampilan untuk memahami antar hubungan antara bagian-bagian dari suatu organisasi dan tujuan-tujuan keorganisasian secara umum. Selanjutnya, materi kedua, dimensi organisasi dan manajemen. Di dalam bukunya, Benderal Munir yang memperkenalkan konsep Weisbord tahun 1978 yang menggambarkan 6 dimensi organisasi yang berpengaruh terhadap aktivitas organisasi. Keenam dimensi tersebut adalah yang pertama purpose atau tujuan, yang kedua struktur, yang ketiga helpful mekanisme penunjang, yang keempat reward system, sistem penghargaan, yang kelima
hubungan antara manusia, dan yang terakhir leadership atau kepemimpinan. Penulis berusaha meringkas keenam dimensi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dimensi tujuan atau purpose. Dimensi ini menyangkut apa yang akan dilakukan oleh organisasi untuk menjamin agar organisasi berjalan baik, efektif, efisien, dan produktif. Maka pusat perhatian manajemen menurut dimensi ini adalah tertuju pada dua komponen. Yang pertama, bagaimana merumuskan visi dan misi, serta rencana strategis organisasi. Yang kedua, bagaimana rencana strategis dijabarkan ke dalam rencana tahunan dan program prioritas. Kesemuanya ini harus terdeskripsi dengan jelas, tersosialisasi ke seluruh jajaran organisasi, dan dimengerti oleh seluruh staf untuk dijadikan acuan dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi. Yang kedua, dimensi struktur. Dimensi ini menyangkut bagaimana kita membagi habis pekerjaan dalam organisasi. Karena struktur mengikuti fungsi, maka pusat perhatian kita tertuju pada 4 komponen, yakni apakah struktur organisasi mendukung upaya pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, apakah pembagian tugas menjamin keseimbangan beban tugas untuk setiap orang. Yang ketiga, apakah tugas dan fungsi unit kerja, uraian tugas, serta SOP untuk setiap jenis tugas sudah terdeskripsi dengan jelas. Dan yang terakhir, apakah struktur organisasi mempermudah proses koordinasi antara unit kerja. Yang ketiga, dimensi hubungan. Dimensi hubungan meliputi hubungan antara manusia dan antar unit kerja, menyangkut bagaimana kita mengelola konflik antara individu dan antar unit kerja dengan cara kita. Efektivitas hubungan antara manusia dan antar unit kerja organisasi perlu didukung oleh sekurang-kurangnya 3 komponen, yakni komunikasi efektif menyangkut hubungan kerja dan hubungan pribadi seperti atasan dan bawahan, teman kerja selevel, unit-unit kerja terkait, staf organisasi dan pelanggan. Yang kedua, pemahaman dan penanganan konflik yang terjadi di antara seluruh jajaran organisasi. Yang ketiga, perhatian terhadap pentingnya upaya membangun kolaborasi di antara seluruh jajaran organisasi serta tatanan koordinasi. Yang keempat, dimensi sistem imbalan atau payment system. Dimensi ini menyangkut apakah tersedia imbalan yang layak atas prestasi kerja staf organisasi. Sistem imbalan akan memotivasi staf apabila didukung 3 komponen, yakni yang pertama sistem kompensasi, yang memandai dan seimbang antara beban kerja dan penghasilan. Yang kedua, sistem penghargaan atas prestasi kerja terbaik dan mampu mendorong peningkatan prestasi kerja organisasi yang lebih baik di masa depan. Yang ketiga, tersedianya peluang untuk mengembangkan diri dan karir serta promosi yang terbuka dan bisa diakses oleh seluruh staf secara adil. Yang kelima, ada dimensi mekanisme penunjang. Dimensi ini menyangkut apakah organisasi sudah memiliki mekanisme kerja atau prosedur koordinasi yang efektif dalam memanfaatkan teknologi untuk melaksanakan tugas organisasi. Mekanisme menunjang meliputi prosedur kerja untuk setiap tugas, kebijakan organisasi, berbagai tatanan yang mengatur proses kerja, sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan kerja yang baik, serta sikap kerja yang positif, bersifat inovatif dan kreatif, serta motivasi kerja yang kuat. Tersedianya program pelatihan yang berkesinambungan untuk peningkatan pembinaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang kuat. Memiliki mekanisme koordinasi yang terdeskripsi dengan jelas, tersedianya sistem informasi manajemen yang bisa diakses oleh setiap orang di setiap unit kerja, tersedianya sistem monitoring di mana pemimpin di setiap unit kerja secara kontinu dapat memonitoring dan mengontrol serta membimbing staf untuk melaksanakan tugas, dan yang terakhir tersedianya sarana kerja yang lengkap dan berada dalam kondisi layak pakai. Lalu yang keenam, dimensi kepemimpinan. Dimensi ini menyangkut apakah kepemimpinan dalam organisasi ini mampu memelihara keseimbangan di antara kelima komponen di atas. Untuk mencapai efektivitas kepemimpinan perlu didukung oleh 8 komponen, yakni yang pertama, kemampuan untuk memotret keseluruhan aktivitas organisasi. Yang kedua, pemahaman mengenai gaya-gaya kepemimpinan efektif dalam situasi lingkungan fisik dan sosial. Yang ketiga, pemahaman tentang perlunya organisasi pembelajaran. Yang keempat, pemahaman tentang perlunya pimpinan berorientasi kepada nilai-nilai budaya serta perilaku budaya bawahan dan pelanggan. Yang kelima, komitmen pemimpin untuk melibatkan seluruh jajarannya. Yang keenam, kewajiban pemimpin untuk membantu bawahan. Yang ke-7, pemimpin memberikan pendelegasian wewenang kepada bawahan sesuai tupoksi dan kompetensinya. Dengan melihat dimensi-dimensi di atas, semakin mudah memahami bahwa
kesehatan organisasi dipengaruhi oleh tingkat kesehatan dimensi-dimensinya. Jika beberapa atau salah satu dimensi tersebut tidak sehat, maka organisasi menjadi terganggu. Jadi dimensi-dimensi ini dapat dianalogikan dengan subbagian dari organ tubuh manusia. Apabila mata tidak berfungsi atau sakit, maka seluruh atau beberapa suborgan yang lain akan terganggu. Baik, di sini materi selanjutnya jenis-jenis organisasi dan manajemen. Organisasi memiliki berbagai jenis, meskipun para ahli yang mendalam organisasi belum memiliki kesepakatan tunggal tentang jenis organisasi. Menurut Hasibuan, Hasibuan yang merinci jenis-jenis organisasi dapat dijadikan referensi awal. Menurut Hasibuan, ditinjau dari berbagai sudut pandang, jenis organisasi dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan proses pembentukannya. Yang pertama, organisasi formal. Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari dan diatur dengan ketentuan-ketentuan formal dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hubungan antar orang dan antar bagian yang terjadi dalamnya adalah hubungan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan tertulis. Contoh organisasi jenis di atas adalah organisasi birokrasi, organisasi TNI dan Polri, organisasi privat perusahaan. Organisasi birokrasi dibentuk secara sadar untuk memberikan pelayanan kepada publik. Organisasi ini diatur dan dijalankan dengan 6 prinsip, yakni prinsip yudiksional, prinsip hierarki jabatan, prinsip spesialisasi, prinsip stabilitas, menyeluruh, dan mudah dipelajari. Lalu yang kedua, organisasi informal adalah organisasi yang terbentuk tanpa disadari sepenuhnya. Tujuannya tidak jelas, AD atau ART tidak ada, dan hubungan yang terjalin secara pribadi. Contoh organisasi jenis ini kelompok belajar, kelompok bermain, di mana orang-orang yang berkumpul dalam organisasi ini bersifat sementara, sehingga tidak memiliki AED, ART, dan hubungan antara organisasinya terjalin secara pribadi. Lalu yang kedua berdasarkan kaitan hubungannya dengan pemerintah. Yang pertama organisasi resmi. Organisasi resmi adalah organisasi yang dibentuk oleh pemerintah atau terdaftar pada negara. Misalnya lembaga swadaya masyarakat, organisasi massa, yayasan, dan lain-lain. Yayasan pondok pesantren misalnya harus terdaftar di Departemen Agama pemerintah daerah dan harus memiliki akta notaris. Yang kedua, organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintah atau tidak terdaftar pada negara, misalnya grup kesenian Kesimoa, Gendal Balik, dan lain-lain. Lalu yang ketiga berdasarkan skala atau ukuran besar kecilnya. Yang pertama organisasi besar, organisasi sedang, organisasi kecil. Tolak ukur atau skala besar kecil organisasi bersifat relatif karena ditentukan oleh banyak faktor. Yang penting menjadi catatan adalah ukuran organisasi akan mempengaruhi pilihan manajemen yang akan ditetapkan. Tentu saja manajemen yang ditetapkan oleh seorang manajer pada organisasi dengan 10 orang anggota akan berbeda dengan 1.000 anggota. Lalu yang keempat, berdasarkan tujuannya. Karya salah seorang dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Sunan Jati Bandung, Dr. Badrudin MAG, cukup representatif untuk menggambarkan tentang jenis organisasi berdasarkan tujuan. Ia membuat klasifikasi jenis organisasi berdasarkan tujuan sebagaimana dijelaskan di bawah ini. Yang pertama, public organization atau adalah organisasi non-profit yang tujuan utamanya untuk melayani kepentingan umum tanpa perhitungan rugi laba, misalnya pemerintah, pemerintahan daerah, dan yayasan. Yang kedua, bisnis organisasi atau organisasi perusahaan adalah organisasi yang didirikan untuk tujuan komersial, mendapatkan laba dan semua tindakannya selalu bermotifkan laba, profit motif, misalnya CV, PT, kooperasi, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Lalu yang kelima berdasarkan tipe-tipe atau bentuknya. Jenis organisasi berdasarkan tipe atau bentuknya oleh Badrudin diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, organisasi lini. Diperkenalkan oleh Henry Fayol. Organisasi jenis ini menggambarkan organisasi kecil, karena itu pendelegasian wewenang dilakukan secara vertikal melalui garis terpendek dari seorang atasan kepada bawahannya. Yang kedua, organisasi fungsional adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan jenis pekerjaan yang harus dilakukan. Yang ketiga, organisasi lisi dan staf merupakan kombinasi dari organisasi lini dan organisasi fungsional. Kombinasi dilakukan dengan cara memanfaatkan kelebihan keduanya dan meniadakan kekurangan keduanya. Lalu yang keempat, organisasi komite.
Organisasi komite adalah suatu organisasi yang masing-masing anggota mempunyai wewenang sama dan pimpinannya kolektif, karena itu pimpinan komite bersifat manajerial. Baiklah, untuk pemaparan materi pertama sudah selesai. Untuk pemaparan kedua akan disampaikan oleh Liani. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan materi mengenai faedah serta alasan dibutuhkan organisasi dan manajemen. Secara teori, Winardi mengidentifikasi faedah-faedah yang dihasilkan oleh organisasi ialah sebagai berikut. Yang pertama itu ada faedah ekonomi, ialah berupa barang-barang, jasa yang menjamin kebutuhan material manusia. Yang kedua ada faedah politik, yaitu menjamin suatu keadaan yang stabil dalam masyarakat. Situasi politik yang stabil dapat membantu pencapaian kemakmuran. Yang ketiga itu ada faedah sosial, itu yang diperoleh melalui interaksi sosial, karena pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Yang keempat ada utility of time, yaitu faedah yang diperoleh karena waktu, misalnya itu ialah pemberian kredit. Yang terakhir itu ada utility of place, yaitu faedah yang diperoleh karena tempat. Misalnya orang masuk organisasi karena tempat organisasi itu adalah di wilayah tempat tinggalnya. Jadi menurut Tehani Handoko itu, dalam karya tersebut, Handoko memberi pandangannya bahwa ada 3 alasan utama dibutuhkannya manajemen. Yang pertama itu yang untuk mencapai tujuan. Manajemen ini dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi serta pribadi. Pada umumnya, orang berorganisasi ini untuk mencapai tujuan pribadi dan tujuan bersama. Jika tujuan organisasi tercapai, maka tujuan pribadi serta tujuan bersama itu juga akan tercapai. Misalnya, jika seorang dosen memiliki banyak karya, maka bisa jadi ada 2 tujuan yang dicapai. Yang pertama itu tujuan pribadi, yang dimana dosen bersangkutan itu akan dikenal dan dipakai keilmuannya di luar kampus, maka dia akan mendapat penghargaan juga secara pribadi. Yang kedua itu ada perguruan tinggi tempatnya mengajar atau organisasinya. Mendapat pengakuan dari pihak luar. Pengakuan dari luar ini akan melahirkan banyak dampak. Yang diantaranya itu ada akreditasi dari pemerintah, ada jumlah mahasiswa yang meningkat, dan lain-lain. Yang kedua itu untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan dan tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, serta kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi, seperti pemilik, karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Yang ketiga itu untuk mencapai efisiensi serta efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah efisiensi serta efektivitas. Manajemen organisasi seringkali diukur tingkat keberhasilannya, manakala mampu menyelesaikan pekerjaan secara efisiensi dan efektif. Efisiensi ini dapat didefinisikan sebagai cara menyelesaikan pekerjaan dengan benar atau menggunakan anggaran sekecil mungkin untuk mendapatkan produksi sebanyak mungkin. Sedangkan efektivitas merupakan kemampuan memilih peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan. Slide berikutnya. Selanjutnya itu ada paradigma organisasi dan manajemen. Paradigma merupakan sudut pandang bagi pemecahan suatu persoalan. Paradigma dapat dianalogikan sebagai jendela dunia yang digunakan untuk melihat dunia sosial. Maka jernih atau tidaknya jendela ilmu yang digunakan akan mempengaruhi pemahaman seseorang tentang apa serta bagaimana sesungguhnya dunia sosial itu, baik menurut fakta subjektif maupun fakta objektif. Sebutan dan penggunaan kata paradigma dapat menimbulkan beragam interpretasi karena konteksnya sangat situasional. Toha mengelompokkan paradigma organisasi menjadi 2 kelompok yang berbeda, satu dengan yang lainnya. Kelompok paradigma pertama disebut sebagai paradigma mekanis, dan kelompok yang kedua disebut dengan paradigma manajemen ilmiah. Paradigma mekanis ada 2, yaitu cara kerja tertutup yang dikenal juga sebagai sistem tertutup, sedangkan paradigma organis menggunakan cara kerja terbuka yang sehingga dikenal sebagai sistem terbuka. Yang pertama ada sistem tertutup. Sistem ini dipengaruhi oleh cara berpikir ilmu fisika, konsentrasi perhatiannya adalah pada hal-hal bersifat internal, dengan menekankan pada pendekatan rasionalis yang diturunkan dari pewarisnya, yaitu model-model dalam ilmu fisika. Organisasi dipahami
kami sebagai suatu kesatuan yang merdeka atau independen, tidak ada ikatan-ikatan dengan variabel lainnya, maka setiap persoalan yang timbul dalam organisasi selalu dicari penyebabnya dari persoalan yang timbul dalam organisasi sendiri. Misalnya karena susunan tugas organisasi, fungsi hubungan formal tanpa dicari hubungannya dengan faktor di luar atau lingkungannya. Ciri pokok dari sistem tertutup ini ialah menekankan adanya keteraturan dan keanekaan seperti halnya mesin pabrik yang bergeraknya berdasarkan aturan-aturan tertentu. Laju gerak organisasi seperti laju gerak suatu mesin yang menjaga adanya kestabilan. Max Weber menyebutkan sebagai suatu tipe ideal dari organisasi. Suatu tipe ideal adalah bahwa organisasi itu berusaha untuk menjadi apa yang seharusnya terjadi. Yang selanjutnya itu ada sistem terbuka. Apabila sistem tertutup banyak dipengaruhi oleh organisasi publik, maka sistem terbuka banyak dipengaruhi oleh organisasi perusahaan. Meskipun demikian, seiring perkembangan demokrasi yang menuntut penerapan atau good governance, organisasi publik juga sudah menerapkan sistem terbuka. Sistem terbuka mengutamakan adanya interaksi atau hubungan yang berkelangsungan dengan lingkungannya. Dengan demikian, sistem ini akan mencapai suatu tingkat dinamika tertentu atau keseimbangan yang dinamis. Sementara itu, sistem ini masih mempunyai kemampuan yang berkelanjutan untuk melangsungkan kerja dan juga melangsungkan transformasi ke pihak lain. Organisasi dipandang sebagai hal yang dinamis yang senantiasa berubah. Bukannya sebagai mesin yang gerak, operasinya ajek, rutin, dan statis. Bahan-bahan masukan yang berasal dari lingkungan diterima oleh organisasi. Kemudian, organisasi tersebut memproses sebagai salah satu kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi. Hasil pemrosesan ini dikirim dan diterima oleh lingkungan, baik berupa barang ataupun jasa atau layanan. Dan akhirnya, masyarakat dapat merasakan kerja organisasi sebagai unsur lingkungan organisasi. Yang selanjutnya ada mekanisme organisasi serta manajemen. Pentingnya pengorganisasian menyebabkan timbulnya sebuah struktur organisasi yang dianggap sebagai sebuah kerangka yang masih dapat menggabungkan usaha-usaha mereka dengan baik. Dengan kata lain, salah satu bagian tugas pengorganisasian adalah mengharmoniskan kelompok orang yang berbeda, mempertemukan macam-macam kepentingan dan memanfaatkan kemampuan-kemampuan kesemuanya ke satu arah tertentu. Pendapat ini dikemukakan oleh George K. Terry. Sebenarnya yang dimaksud dalam tulisan tersebut adalah perlu adanya tindakan-tindakan simultan units individu yang terpisah yang secara bersama-sama dapat menghasilkan suatu efek total yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah komponen-komponen individual. Jadi, pengorganisasian merupakan sebuah kasus yang dapat menimbul efek yang sangat baik dalam upaya menggerakkan seluruh aktivitas dan potensi yang bisa diwadahi serta sebagai pengawasan manajerialnya. Manajemen pada prinsipnya bagaimana mengatur kegiatan agar berjalan dengan baik dalam mencapai tujuan secara optimal sesuai dengan yang diinginkan. Tujuan yang diharapkan tersebut akan berhasil dengan baik bila mana kemampuan manusia yang terbatas baik pengetahuan, teknologi, skill maupun waktu yang dimilikinya itu dapat dikembangkan dengan membagi tugas pekerjaannya, wewenang dan tanggung jawabnya kepada orang lain sehingga secara sinergis dan simbiosis mutualisme merupakan kerjasama yang baik, maka tidak ada manajemen. Kalaupun ada adalah manajemen tradisional atau otoriter. Manajemen dikatakan penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Pada dasarnya, yang pertama, pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan adanya pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. Yang kedua, suatu organisasi akan berhasil guna dan berdaya guna. Yang ketiga, manajemen baik dapat meningkat kinerja dari semua potensi yang dimiliki. Yang keempat, manajemen yang baik akan menghindari
dan mengurangi pemborosan. Yang kelima, manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Yang keenam, manajemen merupakan suatu pedoman pemikiran dan tindakan kegiatan organisasi. Yang ketujuh, manajemen yang baik selalu mengedepankan kerjasama, keharmonisasi, komunikasi yang konstruktif, seimbang, searah, saling menghormati, dan menghargai mencintai sebagai tujuan yang dapat dioptimalkan. Dan yang terakhir, manajemen diperlukan untuk kemajuan dan pertumbuhan juga perkembangan agar lebih baik lagi. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan terhadap organisasi dan manajemen. Manusia memerlukan hubungan dengan individu atau kelompok lain. Hubungan sosial itu tidak hanya terbatas pada interaksi dan hubungan sosial. Bahkan tidak sedikit yang berkembang menjadi organisasi. Maka selama manusia memiliki sifat selaku makhluk individu, manusia akan terus memerlukan kerja guna memenuhi kebutuhan pribadinya. Dan selama manusia memiliki sifat selaku makhluk sosial, sepanjang itu pula manusia membutuhkan kelompok dan organisasi. Pada akhirnya, selama manusia bekerja dan berorganisasi, sepanjang itu mereka memerlukan manajemen. Meskipun semua tipe organisasi dan pekerjaan memerlukan manajemen, cara penerapannya bisa berbeda. Faktor utama yang membedakan cara penerapan manajemen pada setiap organisasi adalah karakteristik budaya organisasi, bersangkutan dan tuntutan lingkungan eksternal. Misalnya posisi pegawai ataupun karyawan. Pada organisasi privat, seringkali pegawai atau karyawan diposisikan sebagai modal utama atau unit produksi. Sedangkan di organisasi publik, posisi pegawai atau karyawan sebagai manusia yang utuh. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Untuk sesi selanjutnya adalah penutupan. Sebelum memasuki sesi penutupan, izinkan saya mengambil kesimpulan dari kelompok kami mengenai organisasi dan manajemen. Organisasi adalah wadah yang terorganisir dihuni oleh sekumpulan manusia yang membagi diri menjadi beberapa bagian, memiliki struktur, proses kerja, dan perilaku, serta memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen dibutuhkan oleh semua kelompok dan organisasi di mana saja, kapan saja, dan dalam semua kegiatan, serta semua tipe organisasi. Paling tidak terdapat 3 alasan manajemen dibutuhkan, yakni untuk mencapai tujuan, untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, dan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja organisasi. Manajemen dapat didefinisikan sebagai seni dan ilmu pengetahuan tentang proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh manajer bersama anggota organisasi dengan menggunakan semua sumber daya yang ada, sumber daya manusia, sumber daya alam, dan lain-lain, secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Untuk dapat melaksanakan manajemen secara benar, seorang pemimpin memerlukan 3 keterampilan sebagai berikut. Yang pertama, keterampilan teknikal, keterampilan vokasional yang dicapai melalui spesialisasi pekerjaan, dan yang ketiga, keterampilan konseptual, yakni keterampilan untuk memahami antara hubungan antar bagian-bagian dari suatu organisasi dan tujuan-tujuan organisasi secara umum. Baiklah, saya sebagai moderator memohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.